Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pengadaan, teman-teman semuanya. Eh, Tadinya sih nggak mau live nih, tapi udah kemarin nggak jadi live, sekarang live aja lah ya. Ada dua topik bahasan ya, ingin di sharing. Pertama, yang ini barusan saya ikut ikut jadi pewawancara ya, jadi pewawancara untuk masuk PNS ya, suatu instansi lah ya, boleh usah disebutin instansinya. Ya, dari acara tersebut saya ingin sharing nih sedikit banyak dalam hal wawancaranya gitu ya, dalam hal wawancara itu. Pertama, memang tips dan trik wawancara itu sudah banyak beredar ya, sudah banyak beredar di buku ataupun mungkin ataupun ebook lah gitu ya, buku atau ebook. Ya namun ya jangan jangan ditelan mentah-mentah atau dihafal gitu ya. Jadi kayak misalkan ada satu pertanyaan, ini apa kelebihan dan kekurangan misalkan. Ya, kekurangan aja dulu. Apa kekurangan kamu misalkan ya. Terus jawabnya normatif pasti kurang teliti gitu ya. Terus langsung lancar tuh cara mengatasinya itu dengan menulis gitu ya. Emang di buku tips dan trik wawancara begitu tuh. Ya bagusnya ya sebutin aja kalau emang punya kelemahan, jujur lah. Karena ya kayak saya ya alhamdulillah ya saya bisa melihat mana yang pura-pura gitu jawabnya textbook atau memang jujur gitu kan. Jadi jawaban normatifnya pasti itu kurang teliti ya, terus pemalu atau gitu. Pemalu. Satu lagi kurang teliti, overthinking atau satu lagi gitu ya. Tapi ya normatif gitu. Normatif, terus langsung aja tuh, belum ditanya cara mengatasinya udah langsung cara mengatasinya dengan gini gitu ya di wawancara itu ya. Jadi ya saya nggak tahu ya, saya bukan ngajarin biar gak sama dengan ataupun biar bisa mengatasi wawancara. Tapi kalau saya sih wawancara itu lebih baik alamiah ya, kita alamiah apa adanya gitu ya. Jadi kalau terlalu mengikuti kata tips and trick itu ya, pewawancara yang tanda kutip sudah tahu, sudah ahli gitu ya, pasti itu bisa nangkap ini hanya sekedar tanda kutip kopasnya ke mulut gitu, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi dalam wawancara tuh alamiah sajalah gitu ya, jadi bisa ini. Terus keduanya ya teman-teman semuanya ya, kalau mau ini secara umum aja ya, bukan buat ASN juga ya, secara umum aja kalau mau melamar ke mana ya, jadi mengerti dulu lah instansinya atau apa gitu kan, ini instansi apa nih gitu kan. Sedikit banyak pelajari ya, sedikit banyak pelajari apa instansinya, jangan blong banget lah ya gitu. Dan tentunya kalau mau ke pengadaan ya, walaupun pengadaan itu dibuka segala jurusan ya, harus belajar pengadaan wayahna gitu kan, belajar pengadaan ya, jadi tahu apa itu pengadaan barang jasa. Itu aja lah sedikit tips untuk wawancara gitu ya, udah bertanya nih langsung latihan soal di weblognya ada di latihan soal, masuk ke heli.net ada menu latihan soal, terus ya diklik
diklik tuh linknya. Ya memang tuh ada jebakan-jebakan AdSense. Maaf ya. Tapi ya kalau udah yang biasa aman lah, yang biasa aman ya. Memang ada beberapa jebakan AdSense itu. Tapi ya ada yang langsung juga tuh, ada langsung ya. Gitu ya. Hati-hati aja, ada jebakan AdSense atau jebakan Google AdSense. Tapi masih ada ya soal. Masih ada. Ya. Tuh terletak soal di blog ya. Masih ingatkah dengan siapa ya nih? Aduh. Siapa nih Om? Aduh. Dengan saya nih. Ini faktor U nih. Aduh, siapa nih? Mas Ces nih siapa nih? Kebesaran. Bagaimana nasib fungsional PBJ 2023? Fungsional PBJ ya bagus, fine aja ya. Gini apa? Saya yakin masing-masing fungsional itu ada ini ya, ada apa? Ada karakteristiknya lah ya. Ada karakteristiknya ya. Baik fungsional pengadaan, fungsional auditor, ataupun ya masing-masing profesi itu pasti ada karakteristiknya gitu ya, masing-masing profesi itu. Yang jelas ya kalau di pengadaan yang saya tahu ya, yang saya alami itu ya karakteristiknya adalah ya orang yang mau masuk pengadaan itu ya harus senang belajar, karena ya pengadaan itu dari satu pengadaan ke pengadaan lain itu bisa berbeda-beda teknisnya. Ya kita harus punya passion belajar gitu. Ya kalau beralasan sudah umur faktor U susah belajar gampang ingat susah ingat gampang lupa, atau belum ingat sudah lupa ya susah gitu ya. Jadi salah satu karakteristik untuk orang yang tanda kutip pas di pengadaan itu ya harus punya passion belajar gitu. Ya kalau bagi saya pribadi saya senang-senang aja gitu kan, karena dengan masuk ke Jepang pengadaan saya bisa belajar ini belajar itu gitu kan. Belajar kalau mau pengadaan kendaraan belajar kendaraan, pengadaan gedung belajar gedung gitu kan. Jadi terus belajar gitu kan. Kalau bagi saya pribadi itu senang saya belajar gitu kan. Ya walaupun sudah faktor umur tapi ya sebetulnya nggak masalah sih ya. Kalau kita ada kemauan belajar ya pasti bisa lah insyaallah gitu ya. Yang otak juga kayak otot harus dilatih seperti itu. Yang satu itu ya siapa nih, Mas Warta ya, nasib fungsional. Ya nasib fungsionalnya pasti bagus. Namanya kita harus tahu karakteristiknya. Terus kedua ya selain senang belajar, ya tentunya dengan belajar kita bisa menguasai kompetensinya gitu ya, kompetensi pengadaannya, menguasai banyak kompetensi teknisnya, ya keahlian barang jasanya. Nah, dengan menguasai kompetensi itu ya tentunya karakteristik yang kedua dari pengadaan jasa memang banyak yang jadi menjadi pusat perhatian gitu ya, banyak yang memperhatikan dari user, dari dari luar, pemeriksa, masyarakat juga, LSM gitu ya. Ya kalau kita tidak punya pengetahuan yang kuat, dari tadi senang belajar, tidak punya kompetensi kuat, kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya babak belur gitu. Babak belur itu karakteristik kedua ya. Terus karakteristik yang ketiga juga ini ya pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau saya melihat ya di mana-mana organisasi pengadaan tuh biasanya orangnya sedikit biasanya. Di internasional, di swasta gitu ya, nggak terlalu banyak ya. Ya begitu pula di pemerintah kan, yang mau jadi japung pengadaan sedikit gitu. Ya sehingga ya pasti ya beban kerja akan tinggi gitu. Gitu. Terus ya dibalikan dengan honor, honornya bagaimana? Kerja kayak Superman tapi makannya Supermi gitu. Ya kalau saya pribadi saya punya keyakinan ya dengan hukum kekalahan energi ya, hukum kekalahan honor ya. Kalau kita banyak melakukan sesuatu, banyak bekerja, ya pasti kembalinya kan kita juga. Kayak gini ya, kayak gini nih, sharing begini ya. Live YouTube nih. Ini live YouTube sama TikTok nih saya dua-duanya. Ya kalau yang bukan passion di pengadaan atau passion senang konten begini ya saya yakin nanawanan saya gawe ya sana.
pegawai gitu kan, sering-sering begini gitu ya. Ya, tapi saya punya keyakinan ya kalau bisa sharing ya hal-hal yang kecil aja lah, saya bahasan saya nggak yang susah-susah, yang sederhana-sederhana aja, yang ringan-ringan aja, yang dasar seperti itu ya. Dengan harapan saya berkeyakinan ya kita banyak sharing ke orang lain ya kembali ke kita. Gitu Pak Warta ya. Nasib fungsional PBJ 2025 ya kalau memang tadi karakteristiknya bisa mengikuti seperti itu, insya Allah ya sukses gitu lah, aman lah gitu, nyaman lah seperti itu. Terus kayak resiko-resiko, ya resiko itu ya sama aja menurut saya sih. Kayak sekarang dengan hukum ya, ya kita tahu sendiri ya tidak perlu diceritakan ya, kita tahu sendiri bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia ya. Tidak perlu cerita banyak lah ya, silakan itu kan bisa lihat podcastnya kayak Pak Mahfud MD ataupun diskursus atau ya. Emang ya kondisi penegakan hukum di kita ya di Indonesia ya sedang ada ya kurang maksimal lah, kita kurang maksimal. Nah itu juga ya pengaruh juga ke pengadaan kan, rata-rata kasus pengadaan ya seperti itulah kurang lebih ya tentunya kalau kita introspeksi diri ya kita ya agar bisa terhindar ya tentunya harus memaksimalkan pengadaan kita gitu ya. Lupa saha ya Allah ya faktor umur ya Pak, kira-kira soal PBJ dari pulperas atau modul ya. Kalau saya nggak tahu ya, saya belum pernah ikut ini maksudnya yang SKB ya. Saya belum pernah ikut SKB sih ya. Tapi yang jelas ya katanya sih dengar-dengar baca-baca di grup Telegram. Udah masuk ke grup Telegram belum nih Aquarius Girl? Masuk ke Telegram belajar pengadaan, masuk ke grup Telegram. Nah, situ katanya sih sebetulnya dibandingkan dengan level 1 itu tidak sesusah level 1 kata dia yang di Telegram atau di grup Telegram. Jadi ya sebetulnya ya Perpres itu sudah full, sudah masuk, Perpres sudah masuk pasti ya. Nah modul-modul itu ya kalau sudah Perpres selesai ya barulah masuk ke modul itu gitu. Jadi ya kalau mau bahas sampai modul itu ya bagus itu kan. Tapi sebetulnya ya Perpres, tapi tentunya untuk memahami Perpres itu perlu baca modul kalau saya begitu gitu ya. Gitu ya. Saya adalah CPNS 2021 dulu yang tips SKB dan apa mungkin masih ada. Oh, walah, ya lulus ya, udah lulus kan, udah jadi PNS gimana? Ces ini ya, mudah-mudahan ini ya, sukses ya, sehat selalu, sukses ya. Aduh, mohon maaf ini ya pelupa. Masyaallah ya, kita berdoa mudah-mudahan selalu ingat ya. Anissa belum SKB tapi suka nonton gitu Pak Hilal, semoga tahun depan bisa gabung PPBM apa nih? PPBJ mungkin ya, PPBJ ya. Amin ya, terbaiklah semuanya ya. Ya yang penting mah ini saya juga lagi belajar ya. Saya lagi belajar. Ya katanya sih alam semesta itu merespon itu bukan dari tanda kutip, bukan dari doa ataupun dari doa ataupun dari keinginan kita gitu ya. Tapi alam semesta itu merespon bagaimana frekuensi kita katanya gitu. It's about frekuensi gitu ya. Kata Tesla mah energi gitu kan, energi itu dari vibrasi, frekuensi, jadi gelombang lah gitu kurang lebih. Nah jadi ya kalau kita mau sesuatu itu ya energi kita harus mengarah ke sana. Simpelnya secara umumnya kalau energi kita positif maka akan mengundang positif, kalau energi kita negatif maka akan mengundang hal negatif begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan nih Anissa nih belum SKB tapi terus nonton YouTube pengadaan, belajar terus pengadaan. Nah terus ya kalau kata Mario Teguh atau Agim ya, memantaskan diri lah gitu kan. Nah, insya Allah bisa gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya soklah kita bahas, inilah kita ngobrol aja lah kalau gitu ya. Tadi bahasan wawancara tadi siang ya. Mr. F, apakah P3K Japung Pengadilan Malaysia boleh menjadi PP? Boleh, karena kan
syarat PP itu kan ASN kan, P3K kan ASN juga kan. Nah cuman harus punya kompetensi dalam artian ya kompetensi pejabat pengadaan ya, kompetensi pejabat pengadaan ya, bisa melakukan proses pemilihan ya, silahkan. Pak, bentuk soal SKP bagaimana? Bentuknya tulisan. Bentuknya saya nggak hafal ya. Coba join grup Telegram di Belajar Pengadaan. Itu di situ banyak yang sharing-sharing informasi ya. Saya paling ya sharing-sharing pengadaannya saja ya, belajar Perpres, belajar PBJ gitu seperti itu ya. Hasan, izin nanya suhu ya. Suheng. Bagaimana KL yang belum bisa jerat KL pada sirup gunakan manual ya? Aduh, manual masih sedikit ya. Ini mendingan konsultasi sama operator di D21 di PTPP ya. Di perencanaan transformasi pemantauan dan monitoring pengadaan digital PTPP ya. Nah, WA aja lah ke saya, nanti saya kasih saya kasih nomor operator sirupnya ya, admin sirupnya ya, itu ya. Jangan manual lah, manual meripuh dengan ini ya. Ya ke saya, nanti saya kontakkan ke admin sirupnya ya, mimin sirupnya ya. Yang ikut SKB minimal hafal dulu Perpres ya, minimal mengerti dulu hafal Perpres. Nah kalau masalah modul-modul sebagai tambahan bisa gitu ya, betul. Ces. Ya, LK Lurida, apabila penyedia hasil penunjukan Pokja penawaran harga lebih tinggi daripada PS, apakah bisa adendum? Penawaran harga lebih tinggi daripada PS, apakah bisa adendum? Apabila penyedia itu berarti sudah kontrak nih ya, sudah kontrak hasil penunjukan Pokja atau belum nih. Kalau udah kontrak ya udah nggak bisa, kalau udah kontrak ya ini sebatal. Tapi kalau ini hasil penunjukan Pokja berarti belum diumumkan nih. Penawaran hasil lebih tinggi apakah bisa adendum? Ya penawaran nggak boleh dirubah ya. Kalau melebihi HPS ya digugurkan, adendumnya ya digugurkan sama Pokja itu. Nggak boleh melebihi HPS ya. Itu sudah ini. Nanti tanggal 3 insya Allah ke LKPP tanggal 3 tuh ya. Nah, tanggal 3 ya wajib ngopi dulu nah, tanggal 3 hari Selasa ya. Ya kontak-kontak lah ya, kontak-kontak ya ke saya nanti. Ngopi dulu ya. Ngopi liong ya. Ngopi liong dulu di LKPP ya. Oke. Tunggu ya, ces ya. Pak, praktik kerja PBJ apa aja ya? Ya pengadaan semuanya, mulai dari perencanaan, kemudian ke persiapan sampai ke pelaksanaan. Perencanaan bikin spek, bikin HPS, bikin draft kontrak ya. Kemudian proses pemilihan persiapan itu persiapan pengadaan itu menetapkan dokumen tadi. Kalau Pokja mereview DPP tadi, mereview dokumen persiapan, lo bikin dokumen pemilihan, dokpilnya kan, terus membuat jadwal untuk proses pemilihan, buat dokumen ya, terus itu pengumuman di aplikasi SPSE ya, ya atau aplikasi katalog ya kalau purchasing ya, seperti itu ya. Oke. Terus setting ya, kalau bagi saya mengasihkan daripada main game, saya mendingan main game SPSE gitu. Game kehidupan, game tender gitu ya, setting paket gitu ya, asik gitu, ambil RUP terus di setting paketnya, jalanin, ditunggu 3 hari penjelasan, besoknya pemasukan penawaran, ditunggu berapa hari, seminggu, atau misalkan pemasukan penawaran penyedia download, terus dievaluasi. Nah, seru lah sampai ke pengumuman. Nah nanti berkontrak lah dengan PPK ya. Kalau kita jadi PPK ya berarti melaksanakan kontrak, memanajemen kontrak sebagainya. Itu yang dilakukan prakteknya kerja PBJ ya. PPP. Ini nama-nama di medsos emang ini gitu ya. Makanya medsos tuh suka rame ya, karena namanya tidak jelas ini ya. Malam. Pak, nanti kontak Bapak ya, pengen ketemu. Iya, boleh, saya juga pengen ketemu ini ya.
dengan senang hati lah pokoknya intinya ya. Saya silaturahim ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semuanya. Pak Irdong, aduh ini pelatih apa nih? Pelatih timnas, temennya Sintayong ini kan Pak Irdong. Pak, apakah penyediaan non PKP tetap dilakukan oleh bendahara? Ya intinya pajaknya kalau ini saya kalau prasar pajak tolong dikonfirmasi ya ke orang keuangan. Tapi intinya kalau pajak itu ya tetap harus ada gitu kan, terus ada pajak gitu ya, tetap ada pajak kecuali kalau emang itu dikecualikan ya. Kalau masalah dipungutnya oleh siapa atau bagaimana ya itu tanya ke orang keuangan lah. Tapi intinya ya dalam pengadaannya pajaknya pasti diambil seperti itu ya. SKB non cat apa sih? Non CAT langsung praktek kayak gitu ya. Nggak ngerti saya nih, coba maksudnya gimana nih IFFF nih. SKB non CAT langsung praktek kayak gitu. Maksudnya pas kerjanya langsung aneh. Ini pertanyaan deh nih. Maksudnya bekerjanya langsung begitu atau gimana? Maksudnya gimana? Saya belum jelas deh. IFF nih. IFF nih. Ada ini, ada aja nih. Ya. Kalau udah lulus PNS apa harus ikut ujian level 1 baru jadi PP Pokmil, Pak? Ya intinya kalau mau jadi PP, mau jadi Pokmil itu harus kompeten. Atau jadi PP harus kompeten. Ya kompeten itu mulai dari level 1 ya. Itu yang paling rendah, yang paling gerbang utamanya ya. Nah, tapi di level 1 itu sebetulnya belum bisa bikin spek, baru tahu aja spek itu apa, baru tahu itu HPS apa. Nah, bagusnya di level 2 atau PPKC lah kalau level 2 itu ya. Itu baru bisa bikin spek, bisa praktek bikin HPS itu yang sederhana selanjutnya gitu ya. Jadi bukan masalah udah lulus harus ikut ujian. Ya intinya ya kalau mau jadi PP ya harus kompeten. Ibaratnya maksudnya gini, oh kalau udah lulus sarjana harus ujian SIM? Ya enggak, ya kalau mau jadi driver, mau berkendara ya harus punya SIM gitu aja gitu ya. Ya kalau nggak tidak jadi PP, tidak jadi Pokmil ya nggak perlu sertifikat gitu ya. Gitu ya. Pak, untuk apakah sekolah umumnya atau pengadaan seminar saja sisanya melalui penyedia? Ya ini gimana nih? Fahrul Rozi nih. Apakah sekolah umumnya untuk pengadaan event seminar atau sejenisnya sisanya melalui penyedia? Ini pertanyaan bagaimana nih Pak? Coba ini kadang zaman sekarang nih SPOK itu jarang digunakan ya, karena saya juga baca draft skripsinya anak saya tuh ya, kan lagi nyusun skripsi, mohon doanya ya, anak saya lagi skripsi nih, lagi sama dosen pembimbingnya katanya nggak ini belum nyambung katanya nih. Cuma saya bacanya tuh kadang bikin kalimat tuh tidak SPOK gitu, jadi tolong dibiasakan teman-teman kalau bikin kalimat tuh SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ya kan? Pak, apakah swakalola umumnya untuk pengadaan? Ini berarti subjeknya swakalola. Umumnya untuk pengadaan. Ini predikatnya apa? Apakah swakalola dilakukan? Coba deh SPOK-nya diperbaiki Wawancara Kak Ipip. Ya, ada wawancara ya. Tadi saya di awal itu ngobrol-ngobrol, ada wawancara ya. Terus baru lulus kerjanya apa Pak? Kalau di Pemda lulus apa maksudnya? Lulus jadi japung pengadaan. Japung pengadaan ya staf baru ya, bantu-bantu bikin spek, bantu-bantu bikin dokumen, bantu-bantu tender, bantu bikin kopi liong. Banyak lah kerjaannya lah, gitulah ada. Itunya kalau yang namanya kerjaan tuh sebetulnya sih selalu ada kerjaan, banyak lah gitu ya. Silahkan, banyak kan ada stigma kadang katanya PNS itu pegawai santai. Saya bilang saya dari dulu jadi PNS selalu sibuk gitu kan, habis kerjaan gitu ya. Jadi jangan takut ini lah, kalau udah masuk pasti banyak kerjaan ya. Silahkan aja, tinggal ada kemauannya lah gitu kan, tinggal banyak belajar gitu ya. Kalau guru prakteknya ngajar, kalau PBBJ prakteknya seperti ya, prakteknya itu melakukan pengadaan mulai dari proses perencanaan
persiapan, pelaksanaan pemilihan sampai ke pelaksanaan kontrak, itu yang utamanya itu. Jadi ya melakukan proses pengadaan barang jasa itu yang paling utama. Tapi yang lain ada bisa jadi asesor yang lebih ini ya, bisa jadi pemberi keterangan ahli ya, bisa jadi apalagi ya, mediator ya, itu yang lebih advance-nya lah gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Sekarang merata. Kalau baru lulus kakaknya yang harus aktif kak bertanya. Ya gaul lah, gaul ya. Gaul walaupun kita introvert apalah. Ya, ngobrol gaul gitu kan, gimana silahkan ya. Pengadaan lainnya Pak seperti barang konstruksi itu melalui penyedia. Terus gimana? Pertanyaan. Maaf Pak, karena ada limit teks. Pertanyaannya gimana nih Pak Roji nih, bingung saya. Pengadaan coba disusun ulang lah Pak Roji nih. Ini orang bisa tiga baris 4 baris, yang lain ini kuotanya kan limitnya sama sebaris. Yang lain bisa 3 baris nih, 4 baris nih Pak Roji. Niris Hasim bisa 4 baris ini. Maka kalau ucapan PBJ pas kerja pertama kali jadi apa Kak? Pokmil atau PP atau apa? Ikuti arahan kepala UKPBJ-nya. Nanti kan ditempatkan di UKPBJ kan. Nah, nanti kan ya minimalnya kalau belum bersertifikat level 1 minimalnya pasti bantu-bantu Pokja administratif ya. Bantu-bantu Pokja yang melakukan pemilihan, pengadaan. Misalkan bantuin ngisiin LDP, LDK biar sambil belajar juga ya. Itu. Apa itu LDK ya, nanti baca di sana lembar data pengadaan sama lembar data kualifikasi, atau nanti dia urusin administrasi, misalkan ada survei lapangan dia bantuin perjadiannya, administrasinya gitu aja dulu, seperti memang begitulah. Nanti ya kalau sudah punya sertifikasi kompetensi baru bisa jadi PP, bisa jadi pokoknya gitu ya. Bukan jadi file pengumuman, ada kak infonya. Pengumuman apa nih ya, udah ada pengumuman naon ya. Oh, ada password memang siap. Aduh, password memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password memang siap senior. Mohon izin. Ya ini mah sharing-sharing sharing-sharing ini aja lah, biasa Pak Saudara Bambang lah. Ya sharing-sharing sharing-sharing iseng aja Pak. Buat konten ya, terpaksa nama-nama konten lah gitu ya. Kalau di KPP ada Kak, ada apa? Ada kopi liong, ada. Halo, ini putus-putus aja lah. Di KPBJ ada mediator pada umumnya kurang lebih sama mediator dengan pada umumnya. Ini lebih ke mediator pengadaan. Jadi case pengadaan, bukan mediator mau cerai ya. Bukan mediator sengketa gitu. Ini mediatornya lebih ke pengadaan seperti itu. Gitu ya. Smith. Pak, untuk SKB praktek kerja BPJ umumnya bentuk wawancara aja atau ada jadwal atau juga pakai web pengadaan. Untuk SKB praktek kerja PPBJ umumnya bentuk wawancara aja. Maksudnya apa nih? Umumnya bentuk wawancara aja atau ada? Maksudnya gimana nih? Maksudnya tes SKB-nya atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Nah, ini yang aku maksud. Wawancara atau juga pakai web pengadaan. Web pengadaan itu apa? Aduh, nggak ngerti saya bener. Maksudnya apa nih? Ada yang kalau bisa menjelaskan, tolonglah jelasin dong. Ya. Tunjangannya gede nggak Pak untuk Japung WBJ? Nah, pertama gini, nih bagus ya pertanyaannya. Tunjangan. Pertama, secara umum di PNS itu ada gaji pokok dan ada tunjangan kinerja. Nah, kalau gaji pokok kan sesuai dengan kepangkatan lah ya. 3A, 3B, 4A, 4B berapa gitu ya. Nah, terus satu lagi ada tunjangan. Nah, tunjangan kinerja itu juga ya sudah ada standarnya. Nah, terus masing-masing KL itu beda-beda. Ada yang baru yang sudah 100%. Ada yang baru 70%. Nah, kalau kami di sini saya baru 70% kalau nggak salah ya. Jadi belum ini, tapi yang ada beberapa yang sudah 100% kayak Setnek, kayak Kementerian Keuangan sudah 100% lumayan.
Nah plus kalau di daerah itu biasanya ada tunjangan lain, ada tunjangan tambahan seperti itu. Nah jadi kembali ke instansinya masing-masing ya seperti itu ya. Gitu ya Pak Mas apa nih ada aja nih. Tapi ya kalau masalah rezeki ya, masalah rezeki itu ya kalau saya pribadi yakin tadi itu hukum kekalahan energi lah, hukum kekalahan rezeki. Selama kita banyak berbagi, selama kita banyak banyak membuat orang bahagia, banyak berguna bagi masyarakat, teman-teman ya, pasti kembalinya ke kita semua. Kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Rezeki yang kita berikan ke orang lain, rezeki juga banyak ya, bukan hanya uang ya, rezeki kesehatan, rezeki pengetahuan, apapun yang kita bagi dengan orang lain itu semua kembali ke kita. Nah jadi kalau kerja di pengadaan, kerja dimanapun ya sebetulnya ya gimana kitanya. Kalau kita banyak memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kebahagiaan orang bagi itu misalkan kita membantu rekan kita, membantu senior kita, ya pasti ya semuanya kembali ke kita juga. Ya nanti kembalinya bukan hanya berbentuk uang ya, alhamdulillah badan kita sehat, jiwa kita sehat, pasangan kita juga sama sehat, anak-anak juga jarang pernah sakit pun ya alhamdulillah tuh rezeki itu. Ya uang juga alhamdulillah semua terpenuhi seperti itu ya. Gitu ya Pak ada Ainich dan teman-teman semuanya. Jadi kalau masalah tunjangan, gaji ya semua udah standarnya lah, secara real udah standarnya ada ininya. Ya, tapi ya kalau masalah rezeki ataupun masalah uang itu semuanya terkembali ke frekuensi kita ya. Kalau frekuensi kaya, ya insya Allah kaya gitu ya. Tapi kalau frekuensi kita miskin, ya dalam artian kata netizen itu budaya miskin lah gitu kan, budaya miskin ya pasti ya dapatnya juga mengundang kemiskinan seperti itu. Pluto, mediasinya antara peneliti dengan vendor apa gimana? Ya biasanya antara PPK dengan penyedia gitu kan, ada sengketa gitu ya. Nah nanti dimediasi kan, ya kita biar bisa sama-sama ngerti. Ada tekniknya kan, ada reframing gitu kan, ibaratnya apa sih saya juga lupa, udah lama nggak baca modulnya nih, nggak pernah praktek sih udah tersertifikasi tapi nggak pernah praktek nih gitu ya. Intinya ada beberapa teknik lah ya gitu kan untuk negosiasi ya, kurang lebih ya antara pemerintah betul PPK gitu ya dengan vendor ya, dengan penyedia seperti itu ya. Oke. Pak, kalau formasi guru ada micro teaching, nah kalau PBBJ wawancara aja atau buka spesial lainnya? Nah ini saya juga nggak ngerti nih, gitu. Nah bagus nih. Kalau yang terlihat itu kayaknya wawancara. Tapi kalau yang lain apakah sampai buka SPSS segala macam itu saya nggak tahu ya, itu kebijakannya. Tapi yang saya lihat kayaknya ada yang wawancara begitu ya. Pak, boleh PPK membayar tidak sesuai harga kontrak tapi sesuai hasil pengukuran lapangan. Nah kalau ini tergantung kontraknya. Kalau kontraknya lamsam ya harus sesuai kontrak. Kalau kontraknya harga satuan maka sesuai hasil pengukuran di lapangan. Gitu ya. Kok jadi panjang lebar mana-mana ya? Tadinya saya nggak niat live ya nih, jadi banyak pertanyaan. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya Pak, tes SKB bagian dari praktek kerja apakah hanya tahu jawab atau buka SPSS juga? Ya kayaknya sih kalau yang dari saya lihat itu hanya wawancara aja. Tapi kalau kebijakan lain, maksudnya apakah yang dari SPSS itu saya nggak tahu itu ya. Tapi yang saya lihat itu nampaknya wawancara saja gitu ya. Gitu ya. Ya silakan ngobrol lah ini EFFF sama Secepit, silakan ngobrol lah. Ya, di kantor mana tuh. Silakan Japri. Izin Pak, bagaimana Japung memenuhi angka kredit jika di suatu daerah tidak lagi pakai tender? Di suatu daerah tidak lagi pakai tender. Sekarang kan angka kredit bukan lagi pakai angka kredit. SKP sekarang kan seperti dulu lagi. Jadi nggak pakai angka kredit gitu. Mas Salim. Jadi sekarang nggak ada lagi angka kredit ya. Tapi dari nanti baik gitu kan, sangat baik ataupun itu dari penilaian itu. Jadi nggak ada lagi pakai sistem angka kredit lagi. Ya coba dipelajari, tanya-tanya ya, nggak tahu tahun ini udah dilakukan belum penilaiannya.
Kadang kan suka diabaikan itu ya. Saya juga pernah tuh setahun diabaikan itu ya, hilang gitu. Jadi udah nggak pakai angka kredit itu ya, seperti itu ya. Ya. Terus kalau suatu daerah tidak ada pakai tender, masa sih nggak ada pakai tender? Ya kalau nggak ada pakai tender berarti nggak perlu banyak japung gitu, seperti itu. Nggak perlu banyak japung berarti gitu. Ya silakan. By the way guys, plot twistnya bapak ini yang bikin soal SKB dan BPTK. Plot twist kayak sinetron ini aja, sinetron apa? Ikatan Cinta ya. Plot twist Bang Alnya apa gitu kan, atau Amanda Manopo-nya ternyata ikutan jadi japung PWBJ gitu kan. Nah, itu plot twist. Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Nah, terus nanti akan terus muncul SE juga nih ya, muncul SE terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka mendukung pencegahan korupsi pada pengelola kartu elektronik dan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Jadi keseluruhan ya. Ya ini kan korupsi itu tuh ya apa sih? Kalau baca-baca di Twitter gitu ya. Kita tuh negara beragama ya, Islam banyak lah, oke lah, ataupun negara apa ya agama lain juga banyak kan, intinya negara beragama gitu kan. Tapi ya korupsinya paling banyak gitu kan, miris gitu kan, korupsinya banyak gitu. Tapi negara yang tanda kutip tidak terlalu menjalankan agama gitu ya, tapi ya korupsinya rendah gitu kan, terus kebersihannya bagus. Jadi kayak ya kalau dalam agama Islam mah kayak Islami gitu kan, padahal bukan negara Islam, penduduk Islamnya sedikit tapi budaya Islaminya bagus gitu. Kalau di kita gimana sih korupsi? Atau lah sholatnya mungkin ada ibadah, mungkin agamanya baru ritual kali, baru ritual mungkin gitu ya kalau kata beberapa tokoh spiritual gitu. Jadi beragama aja baru ritual gitu kan, baru ritual, jadi belum masuk ke dalam jiwa gitu ya. Contoh kecil beginilah, contoh kecil ritual itu begini, kayak kita mau berangkat gitu ya, naik kendaraan ya. Kan kita suka refleks Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Udah ngomong Bismillahirrohmanirrohim, tapi baru keluar gang ada yang ibaratnya sedikit gimana, anjing di sensor. Ini gimana, padahal kan mau berangkat itu kan Bismillahirrahmanirrahim, ibaratnya dengan nama Allah. Berarti kan bawa nama Allah itu kan, bawa nama Tuhan tuh, bawa berkendaraan itu kan bawa nama. Tapi bawa nama Tuhan kok pas mana gitu kan, aneh gitu kan. Nah itu berarti hanya ritual aja, refleks aja. Jadi mau berangkat refleks Bismillahirrahmanirrahim, refleks aja gitu kan. Tapi jiwanya tidak menjiwai itu kan. Itu yang baru sederhana, itu yang ibaratnya mah bukan ibadah yang wajib lah. Apalagi ibadah yang wajib misalkan sholat gitu kan. Ya sholat kan ya katanya kan sholat itu mengingat Tuhan, mengingat Allah kan, agar tidak keji dan mungkar. Tapi habis sholat lihat yang ini marah-marah gitu kan, gimana itu kan, yang korupsinya tinggi, iya miris gitu kan. Ya kembali ke diri masing-masing lah. Tapi intinya sekarang ya silakan teman-teman teman-teman yang berkecimpung di pengadaan juga yang mau calon itu ya kembali ke diri masing-masing. Jadi karena memang ya kegelapan dan terang itu ya sebetulnya ya selalu ada ya. Kegelapan itu ya tidak bisa dihilangkan ya, mungkin hanya bisa menguranginya. Ya menguranginya dengan ya minimal bagi saya pribadi, saya berusaha diri saya pribadi untuk tidak ke dunia gelap gitulah. Udah rambut putih ini kan, meninggalkan dunia gelap nih, rambut putih sekarang. Gitu mungkin lah ya. Sekarang juga silakan juga teman-teman yang lain juga kan, silakan ya, hidup ini pilihan gitu kan. Ya apakah mau ke hitam atau putih. Jadi kalau dalam lagu mah biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Nah, ketahuan tuh angkatannya dari lagu itu. Dalam artian ya memang hitam putih selalu ada gitu kan, untuk berpasangan dan saling menyeimbangkan ya kembali dari sendiri. Oke, begitu ya. Ini kan kembali ke SE nih. Jadi akan ada penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka mendukung pencegahan korupsi. Nah, ini kan masalah korupsi kan apa nih? Ya mau
Ya sebetulnya kan aturan sudah jelas, aplikasi sudah bagus gitu ya. Ya kembali ke masing-masing sebetulnya sih. Ya, walaupun sekarang diingatkan lagi, nah kan misalkan ya ada beberapa poin ya, poin-poinnya nih ya. Misalkan ya kalau lihat deh, saya hati-hatian apa nih ya. Nah ini apa? Nah ini satu ya di purchasing itu harus jelas nih yang negosiasi itu nilai paketnya sampai dengan 200, hanya satu penyedia yang mampu yang dapat memenuhi gitu ya. Intinya ada beberapa kriteria ya kalau negosiasi. Ya kalau enggak ya pakai minkom, mini kompetisi gitu kan seperti itu. Sesuaikanlah dengan kesiapan katalognya. Terus harus persiapan pemilihannya ya, speknya ya, PPDN ya tuh. Terus penggunaan usaha kecil ya. Nah terus ada harga terbaik lah ya, harga terbaik gitu. Terbaik ya, sampai diberikan contoh harga terbaiknya bagaimana ya, seperti itu. Negosiasi, nah kalau negosiasi harus punya referensi harga ya. Jadi purchasing walaupun di Perpres itu tidak perlu HPS, tapi ya karena sekarang kan bisnis prosesnya itu daftar langsung tayangan ya harus punya referensi harga gitu ya. Siapa lagi nih, saya tulisin lagi ya. Pada proses purchasing dapat diterapkan uang muka sesuai ketentuan yang berlaku. Di nego ada dijelaskan ya, di ketentuannya di nego di ini kan muncul. Non purchasing, nah ini harus ada tim teknis ya yang punya kompetensi ya. Kualifikasi harus jelas ya. Nah, penyusunan kriteria pasaran kualifikasi harus bersifat kuantitatif, serta tidak boleh memenuhi persyaratan bersifat diskriminatif. Harus jelas kan. Pokja pengadilan dilarang memberikan persyaratan kualifikasi administratif yang tidak terkait dengan tujuan output pekerjaan. Jadi ya jangan nambah-nambah lah gitu kan. Contohnya harus memiliki rekening bank pemerintah setempat, jaminan hanya bank saja ya. Harus punya rekening bank minimal sekian persen dari HPS ya. Pokja pemilihan tidak boleh memberikan policy dulu kita tetapkan dalam dokpil ya, jangan nambah-nambah post bidding ya. PA, BPK dalam melakukan pesongkolan. Nah ini kan ini nomor pesongkolan sudah jadi modus ini, pesongkolan ya. Menolak intervensi dari pihak lain. Nah ini juga nih PPK dan Pokja wajib menolak intervensi dari pihak lain. Nah ini ya sering terjadi di lapangan kan. Ini kan seperti nakut-nakutin lah gitu ya. Nakut-nakutin gitu. Ya sebetulnya kan ya saya suka cerita kalau di kelas itu ya, seperti ada cerita dari Rumi ya. Jadi ada seorang ayah dan anak yang hubungannya dekat gitu ya. Itu suatu malam ayahnya nakut-nakutin gitu kan ke anaknya gitu kan, pakai topeng hantu lah gitu ya. Masuk kamar gelap, takut-takutin gitu. Tapi ternyata anaknya nggak takut gitu ya. Anaknya ternyata nggak takut itu, malah ketawa-ketawa gitu. Nah, jadi ayahnya kok nanya kan, anakku kok kamu nggak takut gitu kan? Saya takut-takutin, ayah takut-takutin gitu. Padahal ayah udah pakai topeng hantu nih. Terus kata anaknya bilang begini, ayah gimana saya mau takut kalau saya tahu bahwasanya di balik topeng yang mengerikan itu, topeng yang menakutkan itu, ada seorang sosok yang sayang sama saya, seorang sosok yang baik hati, seorang sosok yang akan memberikan hadiah bagi saya gitu katanya. Nah begitu pula katanya ini hikmahnya dalam kehidupan itu ya sebetulnya kadang hanya nakut-nakutin aja. Kita tuh hanya ditakut-takutin, nah terus kita takut, kita tidak menerima gitu. Padahal di balik topeng menakutkan itu ada Tuhan, ada Allah yang Maha mengatur, yang akan memberikan hadiah kepada kita. Itulah kurang lebih. Nah kita tuh di kehidupan kadang sibuk membenci, menolak hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang menakutkan gitu kan, hal-hal yang ya tidak kita sukai lah gitu. Padahal belum tentu gitu. Hal yang tidak kita sukai belum tentu buruk gitu, dan sebaliknya hal-hal yang kita sukai itu belum tentu baik juga.
Nah kita terlalu rakus untuk mengejar hal-hal yang kita sukai. Nah ini juga, ini contoh kembali ke laptop nih ya, PPK dan Pokja pemilihan dalam rangka kehati-hatian ya, agar tidak korupsi ya, wajib menolak intervensi dari pihak lain untuk memenangkan penyidik tertentu. Nah ini kadang ya, ini ada yang nakut-nakutin kadang ya. Nah, ini kalau nggak ikut disengsarakan lah gitu, pindah ke mana lah gitu, ke negara Wakanda gitu kan, itu nakut-nakutin, jangan takut lah gitu ya, silakan gitu ya. Jadi ya, tapi itu pilihan lah, silakan, itu benar pilihan ya, karena kan ya tadi saya sudah bilang ya, hitam putih selalu ada lah seperti itu. Oke, hanya usahain lah. Pokja pemilihan wajib mengunggah kertas kerja evaluasi. Nah ini ada kertas kerjanya ya. Nah, gimana segala macam gitu ya. Ya kembali ke masing-masing. Dilarang menggugurkan karena penilaian yang tidak substantif. Oh ini kan substantif ya. Materai tidak bertanggal. Gitu-gitulah lah. Harus memperhatikan output ya. Jadi substansinya lah. Contohnya persyaratan 6 truk kapasitas 10 ton ya boleh-boleh aja, 3 truk tapi kapasitasnya 20 ton ya boleh-boleh saja. Jadi 6 kali 1 dengan 3 kali 2 sama gitu kan. Gitu. Jika terdapat keraguan harus diklarifikasi nih, jangan menggugurkan ya. Itu kadang kita klarifikasi nggak langsung gugurin aja, tidak klarifikasi. Nah, ini yang 80% ke bawah juga harus diklarifikasi kan. Nih untuk hasil pengadaan yang ini bisa uji fungsi, uji coba ya, tidak hanya sekedar brosur ya. Satu lagi, ini juga nih, PA, KPA, PPK dilarang menerima, meminta segala bentuk pemberian apapun yang bisa dinilai dengan uang dari pihak lain terkait proses pengadaan. Ini juga nih, pelanggaran ya. Paket liburan, paket umroh, paket handphone baru ya. Sofi, nah ini nih siapa nih? Halo Pak Heli ya, halo juga. Ini siapa nih lah? Halo ya. Siapa nih Mbak atau Mas Sofi Hanifah ya? Ya halo juga ya. Negara agamis tapi korupsi tinggi, iya miris. Cara hitung pengalaman tenaga ahli konsultan bagaimana? Nah itu juga hati-hati konsultan ya. Konsultan itu ya banyak yang dilukis itu datanya itu ya. Karena PPK atau Pokjanya suka masyarakat terlalu tinggi ya, pengalaman 10 tahun. 10 tahun tuh gimana cara ngitungnya kan? Bagusnya ya jangan 10 tahun, 10 kali atau 5 kali bekerja jelas. Kalau 10 tahun kan apa harus full 10 tahun dari 2010 sampai 2020 gitu kan, harus terus kerja itu. Tapi kan kerjanya tidak tiap hari, kadang bulan ada sepi gitu kan. Nah itu susah makanya kembali, ini bukan masalah cara hitungnya tapi bagaimana cara mempersyaratkannya, itu yang paling penting gitu. Raijo itu ya, Raijo. Jadi yang paling penting itu adalah cara mempersyaratkannya, bukan cara hitung tapi mempersyaratkannya. Jadi jangan per tahun tapi berapa tahun tapi berapa kali gitu. Tuh ya, jelas ternyata. Oke, terakhir ini Kaan 1 2 3 4. Bantu contohin praktek kerja PBBJ SKB Pak, praktek kerja SKB. Ini lihat di YouTube saya aja lah. Di YouTube belajar pengadaan itu banyak gitu ya, udah lengkap itu ya. Di YouTube belajar pengadaan aja tuh. Praktek kerja situ. Silakan ya. Oke. Pemilihan transaksi apabila penyediaan satu orang, apakah dapat disebut gagal? Ya nanti bisa ini bisa penunjukan langsung itu. Penunjukan langsung kalau satu peserta ya bisa diulang ya. Bisa diulang. Nanti kalau sudah ulang masih tetap satu ya proses penunjukan langsung. Gitu ya. Oke, cukup ya semuanya ya. Udah habis 1 jam. Sebelum makan malam juga nih. Oke. Terima kasih semuanya ya, udah banyak dah alhamdulillah pertanyaan, banyak yang menemani live ya. Walaupun di YouTube ini nol ya, di YouTube nggak ada yang hadir ya, apa-apa lah. Di TikTok banyak nih ya. Ini di YouTube sedang sekali biar apa aja langsung di YouTube ya rekaman. Ya sama-sama, makasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat olahraga jangan lupa ya teman-teman semuanya. Saya juga ini umur kepala udah berapa? Udah ketahuan dari lagunya lah umurnya. Ya baru berasa lah pentingnya berolahraga gitu ya. Jadi olahraga itu bisa meningkatkan nafsu makan gitu ya. Nafsu makan, tapi ya berat badan harus turun. Jadi memang sehat lah.
badannya sehat. Nah kalau badan sehat, jangan lupa juga jiwanya disehatkan, jiwanya dikuatkan, jiwanya disehatkan ya. Jadi ya tadi korupsi juga, tadi kan masalah korupsi itu karena banyak hanya ritual saja, hanya sekedar badannya saja, tapi ya jiwanya harusnya dikuatkan, disehatkan agar ya tadi ya kita lebih mengerti tentang bagaimana kebaikan itu kan dari jiwa kan, bukan sekolah badan aja gitu ya, tentang kebaikan, tentang kasih sayang, tentang cinta ya. Nah, itu kan jiwa atau ilmu jiwa itu ya. Nah, itu jiwa juga harus sehat ya. Ya, harus kuat. Kalau sekarang kan banyaknya kan bukan cinta kan tapi pamrih. Banyaknya bukan berani tapi takut kan. Nah, itu kan itu ilmu jiwa itu kan. Ilmu jiwa itu ya. Kata-kata hari ini apa? Ya, itu olahraga dan olah jiwa lah itu. Rajin olahraga agar jiwa kita yang ada dalam badan ini bisa nyaman ya. Bisa nyaman, bisa tenang ya, bisa bahagia, sehingga bisa bisa ya berkesadaran lah, kesadaran. Itu ya. Oke. Terima kasih. Sehat selalu. Bahagia selalu ya. Silakan. Salam sehat dan salam pengadaan dari Jakarta. Terima kasih. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya ya. Dari ya tuh dalam dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kurang lebih begitulah, silakan bolak-balik gitulah. Intinya ya sehat dulu ya, sehat ya. Ya bisa bolak-balik sih, tapi ya kalau badannya nggak sehat kan jiwa juga nggak enak masih gitu ya. Tuh. Ya kalau udah badan sehat insya Allah jiwanya kuat juga. Oke, demikian. Terima kasih ya semuanya, kita tutup ya. End meeting ya. Swipe left to close. Nih. Terima kasih ya. Kita close ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.